Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliani. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru batch 1 dalam jabatan 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Salatiga. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 di SD Negeri Sidarum, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran ini menggunakan metode pendekatan PJBL dengan materi salam. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita belajar berdoa bersama dulu ya. Untuk pemimpin doa, Mas Hafiz, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Siapa berdoa mulai? Selamat pagi. Sebelum pelajaran dimulai, ini Ibu mengabsen kalian dulu ya untuk kehadirannya. Yang pertama, Asti Nika Ardila, Alia Zafira Safitri, Anggara Samudra, Arif Dwi Cahyo, Azhara Ashila Rahma, Fahid Gigih Ramadan, Fitria Nur Afni Agustin, Hasna Khairunisa, Ilham Setiawardana, Kaifa Sofia Mutmainah, Maulana Hafiz Hastaram, Muhammad Hafiz Al-Fateh, Nailul Amani, Naura Faiha Aziza, Zahra Ananda Kurnianti, Dias Faidan An-Naila, Askia Firandria Yumna, Awal Nur Muhammad Arifin. Ya, berarti untuk hari ini berangkat semua ya. Sebelumnya kita bersolawat dulu ya. Kita bersolawat busra dulu bersama-sama. Yuk kita mulai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yawmina amada illa
Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sekarang kita nanti akan mempelajari tentang salam, ya. Di mana kita nanti anak-anak kalau kita bertemu dengan orang lain, apa yang kita lakukan? Apa? Ya, mengucapkan salam. Kenapa salam perlu dilakukan? Coba tunjuk tangan, kenapa salam perlu apa? Iya, karena perilaku salam adalah teladan yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, nanti tujuan kita untuk belajar yaitu untuk mengetahui apa itu arti dari salam dan pemaparan tentang salam. Ya. Ya, jadi anak-anak untuk pelajaran pada pagi hari ini tentang salam ya. Nanti kalian akan Ibu perlihatkan video tentang pembelajaran tentang salam. Nanti kalian simak baik-baik dari video yang kalian saksikan nanti. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas. Kalian simak videonya baik-baik. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4, bab 8, aku anak soleh. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, menyampaikan kebenaran, percaya, dan cerdas. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. A. Salam. Amati gambar berikut. Anak-anak dapat melihat seorang anak laki-laki sedang mencium tangan ibunya sebelum ia berangkat ke sekolah. Lalu ada dua orang sahabat yang bertemu dan mereka saling bertegur sapa. Selanjutnya, gambar seorang anak laki-laki sedang menelepon kerabatnya. Dan terakhir, dua orang anak sedang memencet bel ketika bertamu ke rumah temannya. Berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Kalian dapat menjawab soal-soal ini secara berkelompok. 1. Bagaimana sikap kalian ketika tidak pergi ke sekolah? 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika mulai menelepon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Diskusikan jawabannya bersama kelompok kalian. Jika anak-anak telah selesai melaksanakan diskusi,
Mari kita bahas jawabannya. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Jawabannya, pertama, berpamitan kepada orang tua. Kedua, mencium tangan kedua orang tua. Dan ketiga, mengucapkan salam. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Jawabannya, pertama, tersenyum. Kedua, mengucapkan Sudah ya, cukup anak-anak. Karena kalian sudah mengetahui tentang salam, nah Bu Guru akan memberikan tugas. Nah, tugasnya adalah tugas kelompok. Di sini ada kelompok 1 ya. Sebelah sini kelompok 2 dan sebelah sana kelompok 3. Untuk kelompok 1 ketuanya Mbak Nisa, kelompok 2 ketuanya Mbak Dias, kelompok 3 ketuanya Mbak Kaifa. Nanti kalian tugasnya membuat peta konsep. Dari peta konsep yang kalian buat, nanti kalian presentasikan maju ke depan. Oke, Bu Guru bagi untuk kertasnya. Nah, untuk pengerjaan tugas, Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan peta konsep. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing dari ketua maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, silahkan kerjakan. Bu Guru beri waktu 10 menit, kerjakan secara bersama, bekerja sama dengan baik. Bersama dengan kelompoknya coba dikerjakan. Sudah selesai ya anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, perwakilan dari ketua masing-masing untuk silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari karya kalian. Ya, hasil dari karya kalian. Silakan maju ke depan Mbak Nisa, Mbak Dias, dan Mbak Kaifa. Nanti membacanya yang keras ya Mbak. Yang pertama kita tampilkan dari kelompok 1, Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Yang lain memperhatikan ya.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Ya. Sekarang untuk kelompok 2. Hasil dari presentasi. Ayo Mbak, ini hasil dari Siapa yang mendahului salam? Orang yang mendahului salam adalah orang yang paling utama tetapi Allah sebenarnya bersama. Mengapa perlu menyampaikan salam? Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Arti salam. Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan diri. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan salam disampaikan? Ketika hendak bertamu, dipamitan atau berpisah, dan ketika masuk rumah. Jawaban salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti damai. Ketika mengucapkan assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Mengamalkan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita harus menjawabnya. ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sangat bagus sekali. Dan kelompok 3, Mbak Kaifah, silahkan. Siapa yang mendahului salam? Mendahului salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW mengajarkan, hendaklah orang yang sedang damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau jika kalian menghadapi damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Ini untuk dikumpulkan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tentang peta konsep tentang salam. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas ya. Nanti Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian kerjakan sendiri. Oke. Sebentar. Terus atau enggak terus? Nih.
presentasi, terus mengerjakan LKPD. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa kita sebagai umat Muslim yang kita teladani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dan wajib menjawab salam. Kita disunahkan mengucapkan salam ketika berpisah, ketika bertemu, ketika masuk ke dalam rumah, ketika bertamu, ketika kita menelepon. Nah, itu adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salam adalah kalimat yang baik, termasuk kalimat thayyibah, kalimat yang baik, sehingga kita harus mengucapkan salam. Anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini ada pertanyaan? Tidak. Oke, berarti sudah jelas semua ya. Ya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan. Oke. Nah, untuk sebelumnya Bu Guru kasih PR dulu. Besok kalian mengerjakan buku halaman 23 ya. Ya, itu untuk PR, dan minggu depan kita akan belajar pelajaran materi yang berikutnya, yaitu tentang tolong menolong. Jangan lupa belajar di rumah, semangat belajar, semangat untuk meraih cita-cita. Ya, untuk itu sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang boleh persiapan, kemas-kemas persiapan untuk pulang. Ya, untuk yang menyiapkan Mas Hafiz, silakan disiapkan berdoa untuk pulang. Siapkan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Ya. Silahkan, boleh pulang. Dibuka pintunya nggak apa-apa.